Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Kali ini kita akan membahas ya bagian kedua ya mengenai modul Crypto Smart Money. Jadi apa sih fokusnya Smart Money? Kalau saya bilang kan sebenarnya setiap trading genre ya atau genre trading ya saya bilangnya itu selalu memiliki fokus yang berbeda-beda. Misalkan order flow yaitu fokusnya ke pembacaan order book. Kemudian misalkan harmonic trading pada misalkan harmonic pattern. Jadi fokus dari Smart Money konsep ini kita adalah berfokus ya pada likuiditas ya. Kalau misalkan do teori ini kan fokusnya tren, jadi smart money ini fokusnya adalah likuiditas ya. Jadi smart money ya itu always follow the liquidity, entah itu bullish ya ataupun bearish. Kalau kita ngomong apa aja poin-poin fokus dari smart money, jadi fokusnya itu kita akan membahas ya berbagai hal di sini ya. Pertama itu adalah terkait dengan liquidity ya, kedua terkait market making, ketiga terkait dengan fair value gap, keempat order block, dan yang terakhir itu juga ada market structure. Ini tidak urut ya, tapi poin-poinnya seperti ini kurang lebih yang akan disampaikan. Pertama ya, itu masalah liquidity ya. Jadi liquidity atau order flow itu merupakan transaksi ya, yang menggerakkan suatu aset. Jadi liquidity ya itu menunjukkan seberapa liquid market ya. Semakin liquid itu semakin mudah ketika teman-teman mau memperdagangkan suatu aset. Namun ketika semakin illiquid ya market, itu teman-teman akan sulit mentradingkannya karena nggak ada barangnya. Jadi liquidity ini sebagai suatu tolak ukur ya. Apakah market ini bisa bergerak volatile atau enggak? Karena kan smart money ini pasti mereka tuh trading bukan di size yang kecil ya. Sehingga ketika mereka gelontorin uang triliunan ya at the same time itu juga harus ada likuiditas dari investor lain ya, likuiditas dari smart money lain, likuiditas dari retail lain. Karena ketika liquidity-nya dry ya, mereka pun juga nggak bisa untung ya. Jadi market ini jangan dibayangkan ya seperti tempat yang bisa suka-suka cari uang ya. Karena smart money pun mereka juga sangat memperhatikan liquidity. Even on crypto yang masih volatile ya, tapi kalau kita bandingkan liquidity-nya ya dengan market yang lain ya, misalkan forex ya, yang sudah ada lebih lama itu kita liquidity-nya tuh masih sangat kecil ya, dibandingkan dengan para big aset ini. Nah, karena pada dasarnya ya, smart money itu pun provide liquidity ke financial market. Karena mereka yang provide ya, market pun juga sama ya seperti bisnis ya. Istilahnya para pemain besar lah, kita bilangnya bandarnya ini, mereka juga nggak mau ya namanya bisnisnya rugi ya. Sehingga ketika mereka provide liquidity ya dalam market, mereka juga mengharapkan liquidity balik dari para retail. Itulah mengapa ketika mereka sudah selesai dengan akumulasinya, itu mereka selalu baru keluar-keluar di media ya untuk mempromot ya suatu aset tertentu. Karena ketika teman-teman lihat ya, ketika mereka beli itu diam-diam aja ya. Tapi ketika mereka mau jualan ya biasanya mereka buat-buat di berita ya. Kalau misalkan aset ini adalah masa depan dan lain sebagainya. Itulah kenapa ya teman-teman ketika trading ya menggunakan smart money concept ya. Saya bilang most likely ya itu lebih valid ketika teman-teman trading di pair ya, di aset ya, di koin kripto yang memiliki likuiditas yang besar. Misalkan ya Bitcoin ya, kemudian Ethereum ya, BNB. Karena mereka jelas ada liquidity-nya ya. Market cap lebih besar sehingga selalu menjadi pilihan dari para smart money lain untuk memarkir likuiditasnya ke sana. Jadi ketika teman-teman ini ya pakai smart money konsep ya, tapi teman-teman ini buat ini trading misalkan illiquid ya, meme coins, ya itu nggak relevan. 100% saya bilang nggak relevan. Karena likuiditasnya di situ ya konsepnya berbeda dengan likuiditas ya ketika teman-teman lihat pair dari Bitcoin, pair dari Ethereum yang mana jelas-jelas di trading oleh algoritma ya, di trading oleh trading bot yang mana memiliki ya volatilitas dan juga size yang besar. Sehingga hanya relevan untuk teman-teman gunakan konsep ini di dalam big caps. Selanjutnya ya, market making ya. Karena kan smart money ini kan LP ya. Jadi mereka kan adalah liquidity provider ya yang bisa menggerakkan pasar. Jadi mereka itu memiliki kecenderungan seperti ini teman-teman. Mereka menggerakkan ke arah yang menguntungkan mereka ya. Let's say ketika mereka lagi betting ya, market ini akan naik. Apa yang mereka lakukan ya, mereka bisa ya melakukan bid ya, harga naik ya. Begitu juga ketika mereka lagi sorting ya, mereka bisa jual at the same time juga sorting. Karena mereka punya likuiditasnya ya. Sehingga kita harus follow ya gimana mereka ini berpikir ya, kira-kira di mana mereka itu menaruh likuiditas dan lain sebagainya. Karena ketika teman-teman ngomong ya, bisnis ini pun juga bisnis yang nggak ada yang jujur ya dalam bisnis. Karena
menurut secara sah ya dan legal itu terbukti kalau mereka itu trading melawan customer mereka. Ya, jadi mereka yang punya exchange ini kan mereka tahu ya dengan pasti ya stop loss-nya ini para konsumen saya ini ditaruh di mana ya. Misalkan saya long di 40.000, saya stop loss di 39.800 ya. Itu kan mereka tahu datanya. Sehingga apa yang terjadi ya pasti harganya diturunin dulu ya. Supaya apa? Supaya dia dapat harganya itu lebih murah lagi. Sementara posisi kamu juga exit ya. Mereka dapat untung dari mana? Dari fee transaksi ketika kamu close posisi. Karena kan stop loss-nya kehit. Terus gimana kalau saya nggak pakai stop loss ya? Kan mereka tahu likuidasi kamu di mana. Let's say ya, kamu misalkan dari 40.000 ya, terus kamu pakai margin ya, dari entry 40.000 itu kamu pakai margin ya, misalkan 50 kali ya. Terus mereka tahu nih ya, oh stop loss-nya dia di sini ya, misalkan. Tapi likuidasinya ya, dia nggak pakai stop loss ya, likuidasinya di sekitar mungkin 37.000. Itu pasti bisa-bisa kamu juga kena liquid dulu baru harga naik. Ya, karena mereka kan lihat ya, mana nih ya likuidasinya yang paling banyak ya, likuidasi yang paling banyak. Ya udah kita habisin dulu likuidasinya. Sehingga ketika teman-teman lihat ya, ini kan seperti ini ya, ikan yang dijaring di bawah itu ya. Baru kemudian harga bisa naik. Bisnis ini seperti ini ya. Ketika teman-teman masih mau bertahan di sini ya teman-teman harus mengikuti caranya. Gimana supaya saya nggak kesaring seperti itu. Selanjutnya ya, kedua ada fair value gap atau FVG ya. Jadi FVG itu merupakan ya area di mana ada ketidakefisienan ya. Karena harga ini harusnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kan ketika smart money masuk ya dalam pasar, itu berarti ya ada suatu ketidakefisienan dari harga ini. Karena mereka kan selalu dalam tanda kutip ya, ada marknya ya. Mereka ketika melakukan suatu transaksi ya, itu pasti dalam jumlah yang besar. Sehingga transaksi yang hadir dari smart money itu menimbulkan suatu gap ya, atau jarak. Sehingga gap ini itu kan terjadi ya ketika nggak semua dalam market participant itu bisa berkontribusi di situ. Sehingga ini adalah wujud ya ketidakefisienan yang ditimbulkan ya oleh para smart money. Nah ini adalah contoh fair value gap ya. Ketika teman-teman lihat ya ada big ya sell order seperti ini, it means ya smart money is there ya. Karena teman-teman ini retailnya hanya kecil ya, ikan-ikan kecil yang bisa menyumbang ya beberapa order flow di sini. Ya hanya weak adalah smart money, itu adalah suatu pertanda bahwa smart money is here. Ini adalah candle ya yang menunjukkan ya adanya suatu ketidakefisienan atau gap di dalam market. Nah selanjutnya ya kita ngomongin order block. Jadi order block itu apa ya? Order block itu suatu area ya di mana smart money ini aktif ya, dan mungkin ya mereka ini bersembunyi di sana, sehingga kita bisa jadikan order block ya atau singkatannya OB ini sebagai suatu area ya di mana teman-teman berpotensi ya melakukan suatu perdagangan. Jadi misalkan teman-teman mau short ya, teman-teman mau long, teman-teman juga bisa jadikan OB sebagai area ya untuk teman-teman pasang suatu posisi perdagangan. Nah, selanjutnya ya kita berbicara mengenai market structure ya. Mungkin teman-teman di sini sudah sering ya mendengar market structure, terutama ketika teman-teman ya trading yang menggunakan price action analysis, di mana market structure pun ya dalam smart money concept ini juga masih ya diperhatikan ya oleh para smart money ya. Jadi institusi pun ya memperhatikan struktur pasar sebelum mereka melakukan aksi ya penjualan atau pembelian. Seperti yang teman-teman tahu ya, ini contoh dari market structure yang bearish ya. Ada titik high atau titik tinggi ya, kemudian juga ada titik lower high ya, di mana market yang turun ya atau bearish itu consistently ya making lower high dan lower high lagi. Ya, lower high dan juga lower low. Jadi market ya bisa dipastikan bearish ya ketika market itu selalu printing ya new lower high dan juga new lower low. Jadi teman-teman udah paham ya fokus apa aja sih yang kira-kira akan kita bahas ya di dalam 8 modul ke depan mengenai smart money ini. Jadi ketika teman-teman masih bingung ya mungkin modulnya bisa diulang-ulang ya, dilihat beberapa kali sebelum teman-teman mengeksekusi ya trade menggunakan smart money konsep. Oke, saya Alfa Esting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di modul ketiga.